Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wala alihi wassabi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Ananda selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia Universitas Sahid, serta teman-teman yang saya sayangi dan saya banggakan. Pertama dan yang paling utama, mari kita bersama-sama memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, karunia, inayah, dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat saling bertatap muka pada pagi yang cerah ini tanpa satu halangan apapun. Selanjutnya, sholawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang terang benderang dan penuh dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Semoga kita semua termasuk umat Nabi yang akan mendapatkan pertolongan di hari kiamat kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan pidato bahasa Indonesia yang berjudul Awas, Pergaulan Bebas Remaja Merajalela. Di zaman yang semakin canggih seperti sekarang ini, kemajuan teknologi semakin pesat dan segala sesuatu menjadi semakin mudah. Sebut saja ponsel Android. Zaman dulu, untuk dapat memberi kabar kepada seseorang, kita harus menulis sebuah surat yang berisi pesan dan dikirimkan melalui kantor pos. Berbeda dengan zaman sekarang, di mana kegiatan bertukar informasi dan pesan sudah sangat mudah dengan adanya kecanggihan handphone. Bukan hanya handphone jadul yang hanya bisa digunakan untuk berkirim SMS dan telepon saja. Sekarang sedang marak penggunaan handphone Android dengan berjuta kecanggihannya. Kehadiran handphone Android ini memang mempermudah kita dalam urusan akses informasi dan tukar-menukar pesan. Namun, penggunaan yang salah juga dapat menjadikan keberadaan handphone Android sebagai jalan terjerumusnya kita ke dalam pergaulan bebas. Pergaulan bebas yang banyak mengandung sisi negatif, pergaulan bebas yang tidak mengenal waktu, pergaulan bebas yang melupakan tujuan sekolah dan pendidikan kita, pergaulan bebas yang melupakan tujuan diberikannya HP canggih itu kepada kita. Orang tua memberikan handphone canggih ini kepada anaknya tentu dengan tujuan yang baik. Contohnya, untuk mempermudah tukar informasi, pelajaran dengan teman sekolah, menambah wawasan ilmu pengetahuan yang diambil dari internet. Namun, kenyataannya, keberadaan handphone Android untuk siswa justru digunakan kepada hal-hal yang kurang baik. Hadirin yang saya hormati, sebagai contoh penggunaan handphone Android untuk bermain game tanpa mengenal waktu, terlalu senangnya bermain game hingga lupa dengan PR, hingga lupa dengan tugas kelompok, hingga lupa dengan pelajaran sekolah. Contoh lain yang sangat menjerumuskan adalah penggunaan handphone Android untuk pemakaian sosial media seperti Instagram, Facebook, Twitter, WhatsApp, dan lain sebagainya, namun dengan penggunaan yang kurang baik. Saat ini, tentu kita semua tidak asing dengan namanya pergaulan bebas remaja. Apa itu pergaulan bebas remaja? Pergaulan bebas remaja adalah suatu pertemanan remaja yang melewati batas pada umumnya. Banyak anak sekolah yang hamil di luar nikah, hingga dikeluarkan dari sekolah dan kehilangan masa depannya. Banyak perselingkuhan di antara orang tua. Banyak anak-anak yang mengakses informasi dan video-video seksual di internet yang mengakibatkan anak itu menjadi penasaran dan semakin penasaran pada akhirnya mencobanya. Tentu hal ini menjadi hal yang sangat memprihatinkan sekali, bukan? Hadirin yang saya hormati, selain penggunaan yang salah dengan handphone, kasus lain yang sama memprihatinkan adalah para siswa sekolah yang sudah mengenal narkoba. Narkoba adalah istilah bahasa Indonesia untuk zat narkotika, psikotropika, dan adiktif. Zat psikotropika populer disebut ekstasi dan sabu-sabu dianggap favorit di kalangan pengguna kelas menengah dan atas. Namun, untuk peningkatan jumlah orang muda, obat pilihan adalah heroin kelas rendah yang dikenal sebagai putau, yang murah, banyak, tetapi berpotensi mematikan. Obat ini sudah tersedia di semua kota-kota besar, termasuk sekolah, longwe, karaoke, bar, kafe, diskotik, klub malam, dan mereka bahkan sudah menyebar ke desa-desa terpencil. Karena itu, tidak mengherankan bahwa penggunaan narkoba terus meningkat dari tahun ke tahun.
Ribuan pemuda telah menyia-nyiakan hidup mereka karena obat terlarang di negeri kita Indonesia. Mereka kebanyakan korban dari lingkungan yang kejam, keluarga broken home, dari kebodohan, dari rasa keingintahuan, atau juga dari korban mafia narkoba. Diperkirakan bahwa sekitar 4 juta orang di Indonesia adalah sebagai pengguna narkoba, atau sekitar 1 dari setiap 50 orang di Indonesia adalah atau pernah mencicipi barang terlarang tersebut. Di ibu kota Jakarta diperkirakan 3 dari 10 orang anak muda adalah pengguna narkoba. Sebuah studi yang dilakukan oleh Kantor Organisasi Buruh Internasional di Indonesia menunjukkan bahwa sekitar 4% pengguna narkoba di negeri ini adalah anak-anak di bawah 17 tahun. 2 dari 10 pengguna terlibat dari perdagangan gelap. Beberapa remaja mulai terlibat dalam memproduksi obat-obatan dan yang memperdagangkannya di antara usia 13 dan 15 tahun. Ketua Badan Koordinasi Narkotika Nasional mengatakan bahwa penggunaan narkoba dan obat-obatan terlarang di negara Indonesia berjumlah sekitar 7.000 siswa SMP, lebih dari 10.000 siswa SMU, dan sekitar 800 siswa SD. Data yang begitu sangat memperhatinkan dan membuat kita cemas akan masa depan nanti. Entah akan bagaimana kelak bila penggunaan barang haram tersebut terus meningkat. Orang biasanya menggunakan obat-obatan terlarang untuk bersenang-senang atau melarikan diri dari tekanan hidup. Pengguna narkoba di kalangan siswa sangat mengkhawatirkan. Dilaporkan bahwa sejumlah pedagang beroperasi di sekitar sekolah dengan menipu, memaksa, atau memberi obat-obatan terlarang tersebut secara gratis kepada para siswa di sekitar sekolah tersebut. Setelah siswa yang kecanduan, mereka kemudian pergi ke para pedagang untuk membeli obat-obatan terlarang. Jika mereka tidak punya uang, mereka mencurinya dari anggota keluarga mereka atau bahkan bisa juga dari orang lain. Fakta-fakta di atas menunjukkan kepada kita bagaimana akrab narkoba di kalangan generasi muda kita. Hal-hal yang harus kita ketahui sebagai pegangan kita agar terhindar dari bujuk rayu para mafia narkoba adalah: pertama, kita harus tahu apa arti dari kecanduan obat. Kecanduan obat adalah penyakit otak yang kompleks. Hal ini ditandai dengan kompulsif, kadang-kadang tak terkendali, keinginan obat, mencari dan menggunakan bertahan bahkan dalam menghadapi konsekuensi sangat negatif. Obat menjadi kompulsif sebagian besar sebagai akibat dari efek dari penggunaan yang berkepanjangan pada fungsi otak dan dengan demikian pada perilaku. Bagi banyak orang, kecanduan obat menjadi kronis dengan kemungkinan kambuh bahkan setelah jangka waktu yang lama. Dengan mengetahui bagaimana seriusnya konsekuensi dari menggunakan narkoba, mudah-mudahan kita bisa terhindar dari jerat tersebut. Marilah kita berlomba untuk menghindarkan diri kita dari jeratan barang haram tersebut dengan cara menjauhkan diri kita, keluarga, lingkungan dari hal-hal yang akan memberi ruang dan jalan untuk masuknya barang haram tersebut. Marilah kita hindari dan jauhi serta ikut memberantas penggunaan narkoba. Maka dari itu, mari kita bersama-sama untuk semakin mendekatkan diri kepada Tuhan dengan senantiasa menjalankan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya. Ingatkan teman-teman kita yang berjalan di jalan yang salah, ajaklah untuk berbuat kebaikan. Selamatkan teman-teman yang kita sayangi dari belenggu jurang kesengsaraan. Mari kita untuk lebih berhati-hati dalam memilih teman agar terhindar dari pergaulan bebas dan bahaya narkoba. Katakan tidak pada narkoba. Demikian pidato bahasa Indonesia tentang pergaulan bebas yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jika terdapat kebaikan, itu murni merupakan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apabila banyak kesalahan, itu adalah murni dari kebodohan diri saya sendiri. Saya akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.